Ya memang begitu ya gaya dari seorang Gubernur Deddy Mulyadi. Nah, apakah pegiat media sosial harus juga mengomentari hal ini, bagaimana melihat gaya dari seorang Deddy Mulyadi? Ini pencitraan atau bagaimana Mas Eko? Sudah nyala? Monggo silakan. Udah nyala Kang? Sudah subscribe, comment, and like belum nih? KDM Channel. Iya, sebagai pegiat media sosial atau teman-teman yang main media sosial, kita pasti terhibur dengan YouTube-nya Kang Deddy kan, agak mirip-mirip Baim Wong gitu, ada nangis-nangisnya, ada apa kan. Itu hiburan buat kita. Tapi tentu saja bagi kita masyarakat, seorang gubernur fungsinya jangan sampai sama dengan Baim Wong dong. Dia harus lebih karena itu kita memilih dia sebagai gubernur. Misal dalam kasus pembongkaran tempat hiburan di Puncak. Katanya ini adalah penyebab banjir. Kalau itu memang dasarnya, saya yakin penyebab banjir bukan cuma satu gedung, bukan cuma satu bangunan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah penataan kawasan Puncak. Jadi mungkin yang dibongkar nanti 100, 200 film, 400, 500, bongkar semua. Kalau itu nggak dilakukan, ini pencitraan. Cuma satu, gegayaan di YouTube, orang-orang tepuk tangan, kita menangis-nangis sama seperti kita nonton Baim Wong, setelah itu selesai. Itu yang penting. Pencitraan atau bukan, saya lihat bukan saat ini, tetapi apakah itu berlanjut atau tidak. Ataukah cuma sekedar show sebentar, lalu lupa, kemudian Puncak begitu lagi, besok Bogor banjir lagi. Kalau mau, selesaikan semuanya. Total, itu bukan pencitraan namanya, gebrakan. Kan gebrakan di awal ya, dia menggebrak lalu dilanjutkan dengan kegiatan yang konsisten, itu yang pertama. Yang kedua misalnya kebijakan soal penghapusan pajak bagi kendaraan bermotor yang nunggak. Ramai juga tuh kemarin. Ya kan ramai kan, kalau Anda nunggak 3 tahun bayar sekarang pajak Anda dihapus. Ada insentif bagi penunggak pajak. Ada insentif bagi orang yang nakal tidak bayar pajak. Pertanyaannya insentif apa yang diberikan kepada orang yang taat bayar pajak? Enggak ada. Bayangkan gubernur memberi kebijakan, memberi insentif kepada orang-orang yang tidak taat peraturan. Sementara orang-orang yang taat peraturan tidak diberi insentif. Ini kan jadi problem dalam konteks kebijakan publik. Harusnya kan yang diberi insentif adalah orang-orang yang setiap tahun taat bayar pajak. Bukan orang-orang yang tidak taat bayar pajak. Jangan sampai yang udah taat bayar pajak jadi nyesel ya. Ya, ini problem. Apakah ini gebrakan atau pencitraan? Kita nggak tahu. Tetapi memang bagi masyarakat yang memang tidak mau bayar pajak, seneng. Iya kan? Hore, gubernur hebat, pajak dihapuskan. Apakah dengan insentif kemarin pajak yang dihapuskan, besok dia akan bayar pajak? Tahun depan bayar pajak? Belum tentu, karena barangkali mudah-mudahan gubernurnya tetap Deddy Mulyadi sehingga besok ada dihapuskan lagi, tidak bayar pajak lagi dan tetap bergayanya sama. Karena itu menurut saya harus dipikirkan hal yang lebih lebih jangka panjang lah. Jangan sampai gebrakan-gebrakan ini justru merugikan masyarakat Jawa Barat. Dengan insentif kepada pelanggar pajak, Jawa Barat kehilangan pendapatan 30 triliun. Potensi pendapatan 30 triliun. Bayangkan uang 30 triliun itu bisa digunakan apa? Untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat, anak-anak miskin di Jawa Barat. Jadi bukan dengan gaya pencitraan ditepuk tangani oleh orang yang malas bayar pajak, kemudian berakibat kepada anak-anak sekolah di Jawa Barat, misalnya gedung-gedung sekolah yang uang itu bisa digunakan untuk itu, malah nggak bisa. Sejauh itu ya Bang dampaknya? Ya kan, kalau kekurangan pendapatan 30 triliun sebagai potensi pendapatan pajak, berarti ada program yang nggak bisa jalan dong. Iya kan? Kang Ade komentar dulu boleh? Gitu Kang Ade loh. Armando. Langsung Kang. Thank you. Dikomentari dulu. Mas Ade. Udah Ade Armando kok jadi Kang semua. Ya kita malam Mas hari ini Ade, monggo Mas Ade. ya. Silakan. Ya enggak, saya merasa bahwa pandangan Bung Eko sangat lurus, sangat jernih dan sangat visioner ya. Tapi lagi-lagi kan pertanyaan beliau adalah bahwa semua menjadi tergantung pada apakah di masa depan. Misalnya saja kalau misal Kang Deddy bilang kali ini saya maafkan ya. Tapi mulai tahun depan setelah saya maafkan sekarang ini akan saya laksanakan dengan sekonsisten mungkin. Bukan konsisten, setegas mungkin. Kita nggak tahu. Jadi jawaban dari Bung Eko tadi saya setuju. Kita belum tahu sekarang. Tapi
Saya sih percaya ya, ini persoalan, saya kebetulan warga Jawa Barat nih Bung Eko. Oh sama ya. Saya milih Kang Deddy kemarin. Pasti bukan. Saya rahasia. Domisili mana ini, Mas Saya Ade? Bogor. Oke. Saya Bogor. Jadi curhat semua nih kan, jadi ternyata Enggak, tapi warga saya mau Jabar bilang semua ya. begini. Saya melihat Kang Deddy ini adalah orang yang udah punya asam garam yang begitu lama berkecimpung sebagai seorang pejabat publik. Dia sebelum jadi bupati, dia wakil bupati dulu. Wakil bupati 2 kali. 15 tahun jadi anggota DPR, sekarang menjadi gubernur. Jadi ketika dia maju, dan saya bersyukur juga waktu itu Kang Emil kan milih ke Jakarta kan. Jadi dia bisa maju di Jawa Barat dan jadinya menang. Menangnya dengan angka yang luar biasa kan. 66%. 66%. Nah, saya merasa itu adalah cerminan dari betapa masyarakat percaya pada Kang Deddy. Nah, saya melihat Kang Deddy ini memang bukan tipe orang yang sekedar melakukan gebrakan tanpa dasar. Misalnya kembali ke pembicaraan tentang apakah ada aturan mengenai pelarangan study tour. Ada ternyata. Ternyata ada ya. Ini saya lihat dari, wah ini hilang lagi nih. Surat edaran Surat edaran. nomor 64 garis miring PK 01 Kesra tentang study tour pada satuan pendidikan yang ditandatangani oleh pejabat atau PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin tertanggal 8 Mei 2024. Jadi sebelum tindakan eksekusi yang dilakukan terhadap Kang Deddy Mulyadi, ya kan sudah ada aturannya. Sudah ada. Jadi Ya gimana Kang Tony? ya. Bisa ditarik tangannya lagi? Sabar, Bang Enggak, Endar. beliau Mas Ade belum kelar nih, Mas Ade belum kelar. Sabar. Enggak, saya Mas Ade. enggak, sekarang kita harus apresiasi ya, Kang Tony itu mempertanyakan tadi, ya. ada enggak aturannya ya. Kebetulan dengan cepat bisa ditemukan ada aturannya. Sebagai orang Jawa Barat saya juga ingat bahwa sebetulnya sebelum Kang Deddy jadi gubernur sudah keluar karena waktu itu kekhawatirannya adalah soal kecelakaan ya. Dan betul Anda katakan lagi ada kaitannya dengan betapa biaya yang dikeluarkan oleh para orang tua. Jadi anyway saya mau bilang bahwa aturannya ada. Dia tidak sekedar melakukannya tanpa ada dasar rujukan yang jelas. Tapi saya merasa bahwa Kang Deddy adalah sebetulnya memang tipe, ini soal cara pandang nih ya Bung Eko, tipe pemimpin yang diperlukan di Indonesia saat ini. Saya membayangkan orang-orang semacam Kang Deddy, kalau saja orang daerah lain itu bisa punya pemimpin seperti Kang Deddy, itu akan membantu sekali banyak hal di Indonesia ini. Buat anak-anak muda, mudah-mudahan juga bisa paham nih. Ya, gini maksud saya. Salah satu persoalan di Indonesia ini kan adalah betapa orang-orang Indonesia ini senang sekali tidak mentaati aturan. Aturannya udah ada, nggak dijalankan. Terus tenang-tenang aja. Anda nggak boleh bangun rumah di atas tanah yang bukan milik Anda. Tapi ada bangunannya di sana. Dengan anggapan bahwa jangan dibantah dulu ya. Karena Saya setuju. karena dia udah siap-siap pegang mic. Boleh Mas. Boleh. Boleh Mas. Boleh kok Mas. Kan kita sama-sama bangun rumah di atas tanah yang sah kan. Nah masalahnya ada banyak sekali orang yang bangun bangunan di atas tanah yang tidak sah, termasuk yang di tempat Bekasi. wisata itu, ya. Di puncak. Itu sudah diingatkan sebulan sebelumnya kalau nggak salah, sebulan sebelum Kang Deddy turun tangan, sudah dibilang, kalian itu nggak boleh bangun seperti itu, kalian harusnya, saya lupa apakah seluruh bangunan tersebut salah atau hanya sebagian ya. Tapi kalau Kang Deddy kesel kali dia ya. Udah disuruh berhenti bangun, tetap dibangun dan tetap dibuka dan pengunjungnya berlimpah. Maka dia merasa harus datang untuk mengatakan, ya udah bubarin aja lah ini. Ya, itu memang bukan gaya Indonesia. Ya, di Indonesia di dalam budaya kita kan sama-sama orang FISIP nih. Itu ada yang namanya high context culture sama low context culture. Kalau high context culture tuh maaf Mas, ini tolong ini muter-muter jalannya ujungnya adalah pinjem duit gitu. Misalnya. Kalau saya low konteks, saya datang, "Bang, saya lagi susah nih. Bantulah," gitu ya.
Kang Deddy itu levelnya kayak gitu. Tanpa basa-basi. Tanpa basa-basi, apakah itu pencitraan atau bukan itu soal lain ya. Itu dia. Tapi nanti dulu dong, nanti ini jangan langsung ke Belum ini, enggak. Biar langsung ditanggapi boleh lah Ya, ya, Mas ya. Ade. Gerakan tangan ini pegel Mas, pegel. Cuma gini doang. Saya mau bilang bahwa lihat contoh-contoh videonya Kang Deddy di TikTok. Pernah nonton nggak? Kan marah-marahnya tuh misalnya saya sangat suka dia datang sama orang yang jualan minuman keras dan obat. Ya, pernah lihat itu kan? Sambil dipraktekin dong Mas Ade. Ini apa dia bilang. Oh, Ini obat. Buat apa? Nggak tahu. Dia bilang dia disuruh aja dia jual. Sekarang gini deh, ini dilarang. Dan kalau kamu tuh, dia bilang sama si penjualnya, itu masih tetap kepengen jual obat ini boleh, tapi lu minum dulu. Sekarang minum nih yang saya pegang. Tentu saja si penjualnya nggak mau. Karena dia tahu persis bahwa bahaya dari obat itu adalah dia bisa kehilangan nyawanya kan. Jadi nggak diminum sama si guru lagi, oleh si pedagang itu. Terus dia bentak, makanya nggak boleh. Ya. Nah ini banyak sekali, Anda anak-anak muda tahulah betapa sering orang jual minuman keras yang oplosan itu bisa dengan mudah kan Anda peroleh di pinggir-pinggir jalan gitu. Mungkin ini anak-anak baik nih ya, nggak pernah lah. Oplosan kan ya. Tapi kita tahu persis itu ada. Nah Deddy adalah tipe orang yang bilang ini nggak boleh, bongkar semua. Oke. Dia datang ke sebuah rumah yang kelihatan rumah itu sudah dibangun dengan sangat baik. Di situ ada usaha dan segala macam. Dia bilang ini di tanah siapa? Bukan tanah mereka. Bongkar aja. Oke. Ya, terkesan jahat sih. Ya bayangkan si keluarga itu harus kehilangan rumahnya. Tapi dia lakukan itu. Oke. Nah, saya mau bilang orang seperti ini kita butuhkan saat ini saudara-saudara. Ya, kita butuh orang kayak gini. Ini jangan kayak misalnya Anda nih mahasiswa ya. Ada dosen yang kalau Anda terlambat 1 jam aja. Dia bilang kumpulkan paper pada jam 10 pagi hari Selasa. Anda kumpul ini hari Selasa tapi jam 11. Diterima nggak? Ini mahasiswa yang baik nih. Mas Ade lagi simulasi di kelas nih. Saya mau bilang bahwa Kangen. kalau ada dosen yang mengizinkan, boleh jam 12 kalau Anda datang dengan maaf Bang ini mesin printernya rusak segala macam. Kalau dosen yang benar dia bilang nggak ada cerita. Saya udah bilang jam 10, kamu ngasih jam 12. Itulah Deddy Mulyadi. Aturannya bilang bahwa di sini bukan untuk membangun bangunan wisata. Kamu bangunan wisata, kamu bikin rumah. Saya udah bilang, bukan saya yang bilang bahkan pejabat saya sebelum ini udah bilang bahwa jangan study tour. Dia tetap bikin. Dan ternyata untuk keuntungan si guru-guru juga misalnya gitu. Dia bilang bahwa saya skors dia bilang untuk sementara ya. Untuk sementara saya skors. Itu pemimpin yang kita butuhkan menurut saya. Ya. Saudara-saudara, kami harus iklan dulu hanya di catatan demokrasi. Kang Eko udah greget mau nanggapin soalnya. Apakah juga dibutuhkan oleh Kang Eko? Ya, Saat lagi boleh, dijawab ya. silakan. Kami akan kembali untuk ada di catatan demokrasi. Udah nyampe.